Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rumi Bercerita. Di video kali ini, saya akan berbagi tips tentang cara menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh semangat. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat, bulan yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya. Namun, sebelum kita memasuki bulan suci ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar kita bisa menjalani ibadah puasa dengan maksimal dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Apa saja hal-hal yang perlu kita persiapkan? Mari kita simak bersama-sama. 1. Bersihkan hati dari segala dosa dan dendam. Ini adalah hal yang paling penting dan utama yang harus kita lakukan sebelum Ramadan. Kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan kehilafan yang kita perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Kita juga harus memaafkan dan berdamai dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga, saudara, teman, dan tetangga. Jangan biarkan ada rasa benci, iri, dengki, atau sakit hati yang mengganjal di dada kita. Karena, jika hati kita tidak bersih, maka ibadah puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dan berbuat dengan dusta, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari. 2. Niatkan puasa sebagai ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita kerjakan sebagai umat muslim. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hawa nafsu dan godaan syaitan. Puasa adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Oleh karena itu, kita harus niatkan puasa kita sebagai ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji atau disanjung oleh manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Bangun lebih awal untuk sahur dan salat tahajud. Sahur adalah makanan yang sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Karena, dengan sahur kita akan mendapatkan kekuatan dan kesegaran untuk menjalani puasa sepanjang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, dengan bangun lebih awal, kita juga bisa memanfaatkan waktu untuk salat tahajud, yaitu salat sunnah yang dilakukan di sepertiga malam terakhir. Salat tahajud adalah salah satu cara untuk mendapatkan keutamaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan menerima doa-doa hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada malam hari ada satu saat yang tidak akan ditolak doa seorang muslim pada saat itu, selama dia tidak meminta sesuatu yang berdosa atau memutuskan silaturahim." Hadis riwayat Muslim. 4. Perbanyak membaca Al-Quran dan mengkaji maknanya. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh umat Islam. Al-Quran adalah obat bagi hati yang sakit, cahaya bagi mata yang buta, dan penyejuk bagi jiwa yang gelisah. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, dan mengkaji makna dan tafsirnya. Karena, dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan dengan mengkaji maknanya, kita akan mendapatkan hikmah dan pelajaran yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya." Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Perbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata orang beriman, doa adalah ibadah yang paling mulia,
doa adalah penghubung antara hamba dan Rabb-Nya. Dengan berdoa, kita menunjukkan ketergantungan dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menunjukkan pengakuan dan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, kita mengingat dan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan doa dan zikir. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dan lebih mendengar doa-doa hambanya. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk berdoa dan berzikir sebanyak-banyaknya, baik di siang maupun di malam hari, baik di dalam maupun di luar salat. Karena, dengan berdoa dan berzikir, kita akan mendapatkan keberkahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Anfal 45. 6. Perbanyak sedekah dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Sedekah adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersedekah, kita menunjukkan rasa syukur dan kepedulian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama makhluknya. Dengan bersedekah, kita juga membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat kikir, tamak, dan sombong. Dengan bersedekah, kita juga mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan untuk bersedekah dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Seperti fakir, miskin, yatim, piatu, janda, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bersedekah dan berbagi sebanyak-banyaknya, baik dengan uang, barang, makanan, pakaian, maupun senyuman dan doa. Karena, dengan bersedekah dan berbagi, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Perbanyak salat sunnah dan salat tarawih. Salat adalah tiang agama, salat adalah kewajiban yang paling utama bagi seorang muslim. Salat adalah cara kita untuk berkomunikasi dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunnah adalah salat yang dilakukan di luar salat wajib, sebagai tambahan dan pelengkap ibadah kita. Salat sunnah memiliki banyak keutamaan dan manfaat, baik untuk dunia maupun akhirat. Salat tarawih adalah salat sunnah yang khusus dilakukan di bulan Ramadan, setelah salat Isya, sebanyak 8, 11, atau 20 rakaat. Salat tarawih adalah salah satu cara untuk meraih malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk perbanyak salat sunnah dan salat tarawih, baik di rumah maupun di masjid. Karena, dengan salat sunnah dan salat tarawih, kita akan mendapatkan kebaikan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salat pada malam hari di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Perbanyak silaturahim dan menjaga hubungan baik dengan sesama-sesama. Silaturahim adalah menjalin dan menjaga hubungan baik dengan kerabat, saudara, teman, dan sesama muslim. Silaturahim adalah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersilaturahim, kita menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada sesama. Kita menunjukkan rasa hormat dan sopan santun kita kepada sesama. Kita menunjukkan rasa persaudaraan dan ukhuwah kita kepada sesama. Dengan bersilaturahim, kita juga mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan untuk bersilaturahim dan menjaga hubungan baik dengan sesama, baik dengan berkunjung, bertelepon, berpesan, maupun bermaaf-maafan. Oleh karena itu,
Kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bersilaturahim dan menjaga hubungan baik dengan sesama, karena dengan bersilaturahim dan menjaga hubungan baik dengan sesama, kita akan mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah beberapa cara kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.